Oke, karena kita udah, mungkin udah selesai sedikit gitu ya tentang pembahasan materinya. Nah, di sini kita ada kuis kecil-kecilan, udah disiapin 2 desain, kita sebut aja yang kiri A dan kanan B. Nah, di sini teman-teman tugasnya adalah memilih mana yang lebih oke. Silahkan langsung diketik aja di chat. Oh, jangan cuma A, B, A, B ya, tapi dikasih tahu alasannya. Karena ya kita belajar ya, kita bukan disuruh meramal atau menebak. Nah, coba, kan udah dijelasin nih materinya kenapa A, kenapa B. Jadi coba kita harus berpikir kritis gitu ya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah kok. Oke, yang A karena fontnya jelas. Wah, banyak banget nih. Nggak kebaca nih. A, kalau merah berasa di blok. Oh gitu ya. A, karena konsistensi font dan kontras. A, desainnya lebih smooth dan nggak kaku. A, karena lebih enak dipandang. A, tampilan konsisten dan lebih clear. Kiri, karena kontrasnya lebih enak dilihat dan rapi, konsisten. A, karena memiliki keharmonisan warna yang baik. Warna terlalu corak. Apa itu corak? A, sesuai sama bentuk SMS. Padahal oke SMS ya. Baik. A, lebih oke dilihat. B, warna fontnya hijau. Eh, oh yang B warna fontnya hijau. Oke lah, saya nggak bacain satu-satu ya, bisa kering nih tenggorokan. Oke, jadi rata-rata jawabannya A. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi sebenarnya banyak banget elemen di sini yang bisa kita perhatiin dan bisa kita nilai. Kita start dari elemen paling kiri atas. Di sini ada tombol back. Kalau teman-teman lihat yang B itu agak peyang gitu ya tombol back-nya. Mungkin karena ke-stretch, atau dia nariknya itu nggak constraint. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini juga harus diperhatiin, jadi semua elemen itu harus bentuknya, simetris gitu ya, jangan sampai ada yang peyang-peyang. Oke, tombol back-nya udah, kita lanjut ada user profile-nya. Nah, kalau dilihat yang B itu bentuknya lonjong daripada bulat ya, kalau yang kiri itu bulat. Mungkin yang bulat teman-teman udah sering lihat, sedangkan yang lonjong mungkin jarang. Nah, sebenarnya ini nggak salah ya, artinya kalau teman-teman mau bikin love pun, bintang pun, atau wajik pun ya bebas. Kalau untuk desain ya namanya subjektif gitu. Tapi di dalam sebuah desain itu ada pepatah yang mengatakan jangan menciptakan roda baru. Jadi ibaratnya, kendaraan itu kan rodanya bulat ya. Nah, bulat itu udah jalan dengan baik. Jangan kita ganti jadi segitiga, persegi, atau love, jadinya kan nggak bisa jalan gitu kendaraannya. Nah, ini juga sama. Jadi kalau misalnya udah familiar sama user seperti itu, maka bikinlah seperti itu. Jangan sampai diubah-ubah lagi. Karena jadinya usernya harus belajar lagi. Dia jadinya kebingungan lagi. Nah, kalau bisa bikin mereka sefamiliar mungkin sama aplikasinya. Baru itu biasanya UX-nya lebih oke. Itu untuk user profile, lanjut lagi untuk namanya. Oke, tadi ada yang bilang ya, kalau merah kayak di blok. Oke, sebenarnya enggak kayak di blog sih kalau bisa baca gitu ya. Nah, tapi kalau merah itu identik sama yang sesuatu yang bahaya gitu ya. Jadi nggak bisa kita letakkan di title atau di sesuatu yang hierarkinya tinggi. Soalnya kelihatannya jadi ada error-nya. Terus kalau teman-teman lihat, ini font-nya yang di B itu Comic Sans. Nah, kalau teman-teman tahu kan Comic Sans itu udah jadi font yang terkutuk gitu ya di dunia desainer. Nah, jadi saking seringnya dulu orang pakai karena menurut orang-orang font ini bagus, jadinya malah orang-orang enak lihatnya. Nah, jadilah font ini dikutuk dan nggak pernah pakai lagi, gitu. Jadi ini juga sebenarnya nggak salah, cuman ibaratnya, font-nya tiba-tiba random gitu ya, tiba-tiba masuk font display. Nah, itu yang kurang oke. Terus kita lihat lagi di bagian chat-nya atau percakapannya. Nah, dari ujungnya ini aja, yang namanya radius ya, kalau teman-teman mungkin belum kenal. Nah, jadi di rectangle itu, setiap sudutnya, itu ada yang namanya radius, untuk bikin tajamnya itu jadi agak lebih smooth. Nah, yang kayak gini. Nah, jadi yang di B, ini dari radiusnya aja udah nggak konsisten. Contohnya, ini yang di atas ini paling radiusnya 0 deh, karena benar-benar tajam ya.
Nah, yang di bawah mungkin 4 atau 8 piksel. Nah, mereka itu udah nggak konsisten, jadi dari situ aja udah kurang tepat. Terus yang terakhir, dari warnanya udah jelas saya random banget, ada yang hijau, ada yang abu-abu, ada yang merah, itu juga kurang tepat. Jadi yang benar jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut lagi. Sama nih pertanyaannya. Aksebe, apa itu sebenarnya? Oke, baiklah. Nomor 2, yang kiri panahnya peyang. Kayaknya nggak peyang deh, sama kok. Coba dilihat lagi. Oke, 2 karena kontras pemilihan font. Karena hierarki font lebih jelas. Oke. Oke, berarti intinya hierarki ya kalau yang B. Terus ada yang jawab bubble text dan fontnya. Radius konsisten. Oke, ada yang udah pakai bahasa-bahasa desainer nih. Mantep. Udah mulai radius, udah mulai hierarki, bold. Oke, mantap lah. Oke, jadi banyak yang jawab nomor 2 ya. Kenapa tilde nomor 2 padahal tadinya ini B? Tapi ya udah Nah, jadi yang benar adalah yang B. Kenapa? Kita bahas satu-satu lagi ya. Nah, di sini ada tombol back. Jadi biasanya kalau untuk tombol-tombol atau sesuatu yang bisa ditekan, sebisa mungkin pakai warna yang jelas, jangan abu-abu atau yang opacity-nya diturunin gitu. Kenapa? Karena kesannya kayak tombol mati atau yang disable gitu. Nah, jadi sebisa mungkin pakai warna yang jelas seperti ini. Terus yang kedua, benar jawaban teman-teman hierarki. Kalau yang ini, kalau di halaman chat gitu ya, itu biasanya kan yang paling tinggi hierarkinya adalah nama orangnya. Karena ya itulah pembeda untuk setiap percakapan. Nah, makanya itu harus dikasih bold yang benar-benar jelas saja pokoknya. Terus selanjutnya, benar juga tadi ada yang jawab radiusnya nggak konsisten, kalau yang nomor 1. Ya, jadi ibaratnya yang di atas ini kalau 20, yang di bawah ini mungkin cuma 4. Jadi tidak konsisten. Oke, terus kita langsung lanjut aja. Nomor 3, karena sepertinya kita mulai kehabisan waktu. Yuk, kontainer kepanjangan chatnya pun panjang. Baik, sangat visualisasi ya. Karena teks disesuaikan dengan kolom. Oke, udah kejawab lah ya. Yang benar adalah yang kiri, karena paddingnya ini berlebihan banget. Ya, kalau kita mikir positif, mungkin orangnya ya, usernya yang iseng pencet spasi, tapi ya, pokoknya itu nggak boleh deh. Oke, lanjut. Oke, ini udah lebih yang harus pakai mata batin nih. Kanan. Nah, ada yang jawab A. Nah, ada yang kiri. Ayo loh, yang mana? Ayo loh. Yang A atau yang B? Oke. Oke, yang benar adalah yang A, karena perbedaannya cuma di sini aja sih, di enable kamera sama si ikonnya ini. Nah, jadi yang B itu nggak ke-align secara horizontal ya. Nah, jadinya ada yang naik sebelah. Oke, lanjut. Oke, ini gampang nih. Bawah B. Merah untuk warning. Oh iya, bawah. Karena tombol end call merah. Oke lah. Jawabannya yang B karena ya balik lagi tuh ya. Biasanya yang merah-merah itu untuk ngasih tanda bahaya. Jadi contohnya, kalau ini teleponnya dimatiin, nanti mungkin nggak ditelepon lagi loh. Atau nanti kliennya hilang loh. Nah, itu arti merahnya gitu ya. Sama juga kalau kita biasanya mau hapus-hapus data gitu ya.
Itu pasti muncul tulisan, "Beneran mau dihapus, datanya mungkin nggak akan kembali loh." Nah, itu kenapalah dibikin merah, kira-kira gitu. Oke, lanjut lagi, ini udah disebutin nih tadi. Konsistensi logo, oke mantap. Oke, lanjut lagi. Udah pinter-pinter nih, nggak usah praktek lah. Bahkan ada yang masih nggak tahu jawabannya, ya udah di-next gitu. Sedih banget. Oke, ada yang jawab gepeng gitarnya, benar sekali. Iya, ini juga penting ya. Jadi gambar itu salah satu elemen yang lumayan penting di dalam dia desain. Kalau gambarnya burik, jelek, udah pasti desainnya pasti jadi kurang. Tapi kalau desainnya biasa aja, standar aja, tapi gambarnya high quality, pasti jadinya bagus. Jadi jangan sampai gepeng. Oke, ini kayaknya pertanyaan terakhir deh kayaknya ya. Kenapa Oke, alignment lagi. Oke, benar sekali. Ini kameranya lebih tinggi sendiri ya. Oke, mantap. Oke, jadi sebenarnya ini cuman mau ngasih tahu untuk tesnya itu kalau misalnya kita semua itu punya kok mata batin untuk menilai sesuatu ya, menilai karya. Jadi kalau dibilang, ada karya yang jelek itu sebenarnya nggak ada, tapi pasti bisa lebih baik lagi atau lebih bagus lagi. Ibaratnya desain itu pasti bisa di-improve lagi. Nah, itulah kenapa, kita itu nggak boleh yang namanya stop belajar gitu ya. Nah, kalau teman-teman mulai tertarik nih, "Oh kayaknya oke nih, kayaknya saya jago deh tadi, kayaknya jawaban saya bener semua deh, kayaknya saya bisa nih jadi desainer." Nah, bisa coba ikutin roadmap untuk belajar UI design ini ya. Yang pertama itu recreating. Recreating ini simpelnya teman-teman lihat desain yang bagus, ditiru sampai benar-benar sama, nggak masalah ya, karena untuk belajar doang. Yang penting jangan diklaim hak milik, jangan dijual, atau jangan, pokoknya dijadiin duit gitu. Nah, itu pasti nggak masalah kalau untuk belajar doang. Terus yang kedua, kalau teman-teman, bingung nih mau recreating tapi kok nggak paham ya, mau pencet apa, harus pakai tools yang mana. Nah, itu bisa teman-teman belajar di YouTube karena YouTube itu gratis ya. Tinggal cari aja kata kuncinya, misalnya teman-teman lihat button yang bagus, langsung aja cari di YouTube, how to make button atau gimana caranya bikin tombol di dalam UI design, itu pasti muncul banyak banget apalagi sekarang, source sudah di mana-mana. Terus yang ketiga, teman-teman bisa bikin UI itu ada di sekeliling kita. Paling gampangnya, teman-teman mungkin pasti tiap hari main sosmed ya, entah itu Instagram, LinkedIn, atau apapun lah itu. Nah, coba bikin UI itu, ada di akun-akun kita gitu. Paling gampangnya kalau dulu aku pribadi itu pas baru mulai, aku follow-in ratusan hashtag yang berkaitan sama UI UX. Mulai dari daily UI, daily UX, user interface, UX Indonesia, pokoknya semua yang kayak gitu sampai ratusan. Nah, jadi pas kita nge-scroll, ada aja desain orang yang muncul. Itu bakal bikin kita belajar. Contohnya kayak tadi, kita lihat perbedaan desain gitu ya. Oh, kok ini bagus ya? Oh, kok ini kurang ya? Apa yang bagus, apa yang kurang? Nah, itu bisa bikin kita belajar walaupun cuma sekedar scrolling-scrolling yang kayak berapa menit doang, tapi itu ngaruh banget karena tiap hari kita akan ngelakuinnya. Nah, jadi bisa bikin, UI itu ada di sekitar kita. Terus yang keempat bisa ikut online course atau belajar yang lebih serius kayak ikut bootcamp atau langsung terjun magang itu juga lumayan membantu. Jadi langsung aja masuk ke magang karena memang gunanya magang itu belajar ya. Jadi teman-teman jangan mikir, "Saya nih belum punya skill-nya nih, apa bisa magang dan segala macam." Itu kan memang itu gunanya si magang itu tadi. Nah, jadi jangan takut, dicoba aja dulu. Nanti di situ bakal belajar banyak banget gimana caranya handle project, gimana kerja sama-sama developer, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir yang nggak kalah penting, harus tetap bangun koneksi ya, karena percuma nih kita jago banget desainnya, tapi nggak ada yang tahu. Nah, itu kan sayang banget. Jadi sebisa mungkin harus tetap bangun koneksi. Oke, lanjut lagi. Oke, ini quote sederhana aja yang mungkin teman-teman udah sering lihat di mana-mana.